Setelah tiba di Pendopo Panjalu Jayati, Senin pagi 21 Agustus 2023, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana langsung mendampingi Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo meninjau bus pelayanan KB. Kepala BKKBN RI juga berkesempatan masuk ke dalam bus untuk melihat langsung warga yang sedang mendapat pelayanan KB. Selanjutnya, rombongan yang juga diikuti Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur itu dan Forkopimda Kabupaten Kediri ini juga meninjau 2 stand booth yang di dalamnya berisi tentang makanan dan sayuran yang baik dikonsumsi untuk mencegah stunting. Tidak hanya makanan saja, di booth yang lain juga ada kotak permainan untuk melatih tumbuh kembang anak agar terhindar dari stunting. 2 booth tersebut merupakan milik kader KB yang ada di Kabupaten Kediri, salah satunya Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol. Menyanyikan Mars KB.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau yang biasa disebut sebagai Bangga Kencana merupakan program untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Program ini berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia. Program Bangga Kencana ini sejalan dengan visi misi Maskud sebagai berikut. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis, religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia atau misi Maskud yang pertama, pemerintah Kabupaten Kediri atau Maskud mendorong pelaksananya program Bangga Kencana di Kabupaten Kediri. Di antaranya, percepatan penurunan stunting. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Kediri, Maskud menargetkan one digit stunting di tahun 2024. Maskud juga mendorong adanya kolaborasi, konvergensi, dan sinergi antara dinas untuk menurunkan angka stunting. Jadi ini bukan kerja sendiri, ini kerja bersama. Saya rasa kalau semua pihak ini bisa bahu-membahu, target stunting 1 digit, artinya kalau bisa kalau depan sudah di bawah 10% jadi 9% itu bukanlah hal yang mustahil. Dibentuknya tim percepatan stunting mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten merupakan suatu upaya konvergensi dan kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting. Maskud juga mendorong peran pengusaha maupun masyarakat yang mampu agar peduli dan mau menjadi bapak asuh anak stunting atau BAAS. Dua, pelayanan KB. Untuk memberikan pelayanan KB yang maksimal, Maskud telah menandatangani SK Safari KB. Melalui kegiatan Safari KB ini, lintas sektor atau Kodim, Dinkes, Camat, PKK, Rumah Sakit, Fakses KB, dan IBI bersatu padu memberikan pelayanan KB secara serentak. Safari KB digelar 4 kali dalam setahun. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tiga, Institusi Masyarakat Pedesaan atau IMP. Institusi Masyarakat Pedesaan dalam hal ini PPKBD dan Sub-PPKBD adalah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Maskud memberikan apresiasi yang luar biasa kepada PPKBD dan Sub-PPKBD, yaitu memberikan biaya operasional kadar tiap bulan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD. Selain itu, Maskud juga mengikutkan PPKBD dan Sub-PPKBD dalam BPJS Ketenagakerjaan dari sektor pekerja rentan. 4. Generasi Berencana atau Genre. Program Genre adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program ini merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Maskud sangat mengapresiasi program Genre ini. Dalam sambutannya pada acara final pemilihan duta Genre, beliau berharap mereka yang terpilih bisa menjadi contoh dan tauladan bagi remaja sebayanya. Saya mau menghimbau 2030 itu adalah bonus demografi bagi pemerintah Indonesia, tidak hanya bagi Kabupaten Kediri. Bonus demografinya apa? Karena 60% usia produktif nantinya akan lebih banyak di tahun 2030. Sekarang usia jenengan berapa rata-rata? 18, jangan nikah cepet-cepet ya.
bilang nanti kalau mau menikah itu tunggu dulu pendidikannya, sekolah dulu yang baik. Setelah itu, setelah sekolahnya baik apa? Karirnya. Menikah itu nggak cukup cuman cinta, nggak warak. Karena cinta tuh nggak warak, masuk angin. Sambutan dari Bupati Kebanggaan Warga Kabupaten Kediri. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Bupati Kediri kita, Mas Hanindito Himawan Pramana. Dalam sambutannya, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu indikator kinerja camat. Menurutnya, dalam mengatasi persoalan stunting ini perlu kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, TNI Polri, OPD, utamanya camat. Mas Dito mengatakan camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini. Oleh karenanya, Mas Dito memberikan kebijakan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri masuk dalam salah satu indikator kinerja camat. Orang nomor 1 di Kabupaten Kediri ini menjelaskan selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masih belum masif dilakukan. Hari ini, tidak hanya kita bicara bagaimana menekan dan menurunkan angka stunting. Yang harus kita pikirkan, tadi baru saja saya mendapatkan masukan yang sangat luar biasa dari Kepala BKKBN, bahwa pencegahan, kita mau nekan sampai kapanpun, kalau nggak dicegah, nggak akan habis, nggak akan selesai. Bahwa survei berdasarkan SSGI atau survei yang diadakan oleh Kemenkes, kita mengalami kenaikan dari angka 18,03% menjadi 21,6. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat potretnya itu melalui bulan timbang. Setiap bulan timbang selalu mengalami penurunan, bahkan terakhir survei di bulan timbang tahun 2022 kita di angka 10,23% dan di bulan timbang pada bulan Februari 2023 kemarin kita ada di angka 9,78%. Artinya sebenarnya target single digit stunting ini sudah on the right track, hasilnya belum maksimal, cuman sudah on the right track. Dan kalau ini hanya mengandalkan anggaran ini anggarannya kurang, ini anggarannya nggak akan ada habisnya, nggak selesai. Dalam implementasinya, lanjut Mas Dito, camat telah diinstruksikannya untuk mengaktifkan Dasawisma yang berada di tingkat desa bahkan RT, di mana Dasawisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting. Di sisi lain, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang paling besar menerima dana alokasi khusus non-fisik sekitar 14 miliar untuk penanganan stunting. Dengan hal tersebut, Bupati berkacamata itu juga menginstruksikan agar dalam penyalurannya seluruh pihak termasuk Dasawisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi. Yang berikutnya lagi, terakhir ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Camat, apakah hadir semua 26 Bapak Ibu Camat? 5, hanya 5. Oke, dari 5 Bapak Ibu Camat ini tolong disampaikan untuk Bapak Ibu Camat, maka komponen perhitungan evaluasi kinerja panjenengan saya tambah di sektor stunting. Jadi kalau tiba-tiba ada mutasi, mohon maaf, jangan salahkan saya. Berarti panjenengan tidak bekerja keras dalam stunting. Jadi indikator kinerja camat hari ini saya tambah adalah stunting. Kalau saya tanya kecamatan A, Pak, stuntingmu berapa? Saya bergaya minggir. Pak, stunting targetmu 2024 berapa? Minggir. Pokoknya gak yang bergaya minggir. Kita sedang tidak jalan, kita sedang tidak lari, kita sedang berlari maraton. Kita sedang berlari jangka panjang, kita harus punya nafas panjang. Maka kerjanya harus kerja cepat.
Saya rasa itu nanti biarkan arahan dari Bapak Hasto, saya rasa lebih komprehensif lagi dan lebih akurat. Saya minta kita semakin solid. Kalau ada masalah, ibu-ibu semua, kader-kader ini tolong disampaikan ke Bu Anda masalahnya apa, atau nanti mungkin ada yang mau menyampaikan di akhir acara, boleh langsung kepada saya. Saya rasa cukup. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengatakan kunjungannya ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dikatakannya, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting nasional di bawah 14% di tahun 2024. Pihaknya juga berharap selain upaya penurunan, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan, karena dalam setahun di Bumi Panjalu terdapat 25.000 bayi lahir. Untuk itu perlu dipikirkan langkah strategis untuk mencegah munculnya stunting, mulai dari mengendalikan laju penduduk, pengurangan pernikahan dini hingga pendampingan ibu hamil. Nah ini sebab stunting juga ada 3. Tadi akibat stunting 3. Pendek, tidak cerdas, sakit-sakitan. Sebab stunting ada 3. 1. Makanannya kurang cukup, suboptimal nutrisi. ASINya kurang cukup. 2. Karena sering sakit-sakitan. Mungkin rumahnya kumuh, ada TBC, diare, sehingga didik-didik diare, akhirnya nggak naik-naik. Itu sebab kedua. Sebab ketiga, parenting. Banyak orang tua yang egois, maunya menang sendiri, anaknya jadi tersiksa. Gitu. Nah ini membuat anak stres. Ada orang, anak dimarah-marahin, mas kalau nggak mau makan, saya suntik. Wah, takut. Jangan ditakut-takuti. Ya harus dibuat happy, dibuat gembira. Slide. Next. Terus aja, next. Nah, Pak Presiden meminta kita 14%. Ya. Tadi saya setuju Mas Bupati, di sini alhamdulillah data realnya EPP GBM sudah di bawah 10%. Tepuk tangan dulu. Dan insya Allah Kediri di bawah Mas Bupati yang luar biasa sukses mengawal stunting ini. Next. Nah terus saja, ini saya kira program nanti slide next. Nah ibu-ibu yang diperhatikan tidak hanya masalah mau nikahnya harus sehat, hamilnya sama 1000 hari kehidupan pertama, tetapi yang diperhatikan adalah lingkungan juga. Bagaimana air bersihnya, rumahnya, kumuh tidak. Kalau rumahnya sama tetangga tuh WC-nya itu tidak sehat, terus dekat dengan sumurnya tetangganya, itu kena bakterinya. Nyebrang di situ, sering diare. Kabupaten, yaitu KKB Karang Tahun Keras. Tepuk tangan. Selamat atas prestasi yang istimewa dan luar biasa ini untuk KKB Karang Tahun Keras. Dan berikutnya kader TPK Desa dengan prestasi paling rendah, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dan berikutnya, ini mewakili para adik-adik dan ibu-ibu di luar sana, 3 orang yang kami hadirkan untuk menerima bantuan makan protein, telur dan susu untuk pertumbuhan anak. Ya, dipersembahan dari DKPP Kabupaten Kediri. Mitra program Bangga Kencana yang luar biasa. Dan berikutnya ini adalah pengusaha yang menjadi Bapak Asisten Kodim Mitra Jaya Fangkuncu Malumun. Ini pengusaha yang luar biasa juga terpanggil bahagia untuk penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Kemudian juga penyerahan BKB Kit ya, yang diserahkan untuk Desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwi.
Ya, dan berikutnya adalah penyerahan penghargaan kepada juara 3 lomba kampung KB tingkat provinsi Jawa Timur dan juga kepada KKB Desa Maris Kecamatan Lucu Kabupaten Kediri. Berkenan untuk bisa foto bersama. Dalam acara itu, Hasto Wardoyo juga mengukuhkan Pulung Agustanto sebagai Bapak Asuh Stunting di Kabupaten Kediri. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Senin 21 Agustus tahun 2023, saya Kepala BKKB Republik Indonesia dengan ini mengukuhkan kepada Saudara Pulung Agustanto sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Saya percaya bahwa Bapak dapat memberikan perhatian dan memberikan binaan bagi keluarga berisiko tinggi stunting, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Pemenuhan gizi seimbang serta perilaku hidup bersih dan sehat baik pada tingkat individu, warga, dan masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayahnya kepada kita dalam mengemban amanah mulia ini. Kediri, 21 Agustus tahun 2023, saya Hasto Wardoyo. Ya, saya yang jelas menyampaikan tentang percepatan penurunan stunting dan karena ini batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju di bawah 14%, maka biar dia tahulah langkah-langkah itu. Sehingga tadi saya sampaikan ke Mas Bupati dan jajarannya, kemudian juga ini sekaligus saya sosialisasikan kepada tim pendamping keluarga. Saya kira banyak hal-hal yang kadang-kadang sepele tapi tim pendamping keluarga belum tahu, sehingga kita edukasi. Ya, jadi upaya penurunan stunting ini maka kita kerjasama dengan seluruh instansi yang ada, baik itu Pemkab, Kodim, Polri, dan tentunya OPD ini tidak hanya di Dinas DP2KB tapi seluruh OPD punya tanggung jawab. Bahkan salah satu indikator penilaian kinerja camat hari ini akan kita masukkan adalah penanganan stunting di dalamnya. Jadi ini menjadi tugas bersama, tidak hanya 1-2 orang saja yang bekerja. Karena menurunkan stunting itu bukan sekedar menurunkan saja, tapi mulai dari proses pencegahannya, dan begitu kalau sudah terjadi stunting itu jauh lebih sulit sebenarnya. Selama ini camat apa Anda ikut monitoring? Selama ini ikut, tapi memang belum masif dan belum maksimal. Maka kita akan maksimalkan lagi. Kedepannya karena memang secara melihat bahwa ini kan masalah stakeholder, artinya tidak hanya masalah stunting ini tidak hanya cuma ditangani oleh pemerintah saja, bisa harus keterlibatan dari sisi masyarakat. Nah, mungkin tadi kan harapan dari Pak Kepala BKKB itu ada harapan dari pihak swasta juga yang terlibat, dan mungkin peran serta dari pihak swasta terlibat. Jadi semua harus terlibat untuk bagaimana kita menghadapi atau menurunkan masalah stunting. Jadi saya pikir ide yang sangat sederhana dan bagus, karena kalau melihat saya, mungkin saya sebagai pengusaha menyumbangkan untuk masalah stunting, harapannya tentu apa? Ya, saya pikir nanti saya akan ngajak beberapa pengusaha juga untuk itu terlibat supaya kita bisa segera mengentaskan masalah stunting. Karena kalau bayangkan tadi dengan satu anak 50.000, kita nyumbang dengan angka 50 juta atau 100 juta saja, mungkin saya bisa ngajak beberapa teman-teman saya yang di Jakarta untuk terlibat dalam stunting. Jadi ini sangat ide, dan itu selalu mendukung dari kami. Pulung mengaku selanjutnya dirinya akan menggandeng berbagai pihak untuk mencegah kasus stunting di wilayah Kabupaten Kediri. Tim Liputan The Hot TV.